Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Kosimazaki dengan NPM 4523210057 kelas Praktikum Algoritma dan Struktur Data kelas A. Di sini saya akan membawakan judul atau memaparkan judul yaitu si penjualan toko sembako yang dimana materinya ada stroke atau kelas, ada pointer, ada SBL, menggunakan array, lalu ada bit resort ascending, bit research dan graph secara BFS. Nah, oke kita mulai ke dalam codingannya. Yang pertama, kita akan membuat dulu function display menu utama. Di sini pada function ini kita akan menampilkan apa aja sih barang yang ada di dalam toko Kevin ini. Dari kode barang, nama barang dengan dan harga barang karena kita di sini tanpa inputan. Jadi kita di sini adalah si penjual toko sembako tanpa inputan. Nah, lanjut kita membuat kelasnya dulu. Nah, di sini dalam kelas bit3node, nah ini masuk ke dalam bit research, materi bit research-nya. Ini ada integer, pointer kunci, T sama N. Lalu ada boolean leaf, ini ada bit3node, pointer C sebagai pointernya. Di sini ada public, bit3node, integer T, boolean leaf. Ada kita membuat function lagi, titip sisip tidak penuh dengan indeks dengan integer K. Lalu ada split anak, function split anak dan function transfers. Di sini ada bit3node pointer search integer K. Friend kelas b3. Nah, lalu kita membuat lagi nih kelas b3. Sini integer T, b3node pointer root ini sebagai pointer lagi. Lalu di publicnya b3 integer tt root sama dengan 0. T sama dengan tt. Sini lalu membuat function transfers. If root tidak sama dengan 0, root ke transfers. Nah, setelah itu kita membuat function lagi. Ini ada b3 lagi node pointer search integer k. Kita membuat function sisip integer k, dia akan mengarah ke k semuanya, ke integer k. Lalu kita sini membuat function b3node. Ini masih materi bit research. Lalu ada t sama dengan t1, leaf sama dengan leaf1, kunci sama dengan new integer, indeksnya t kali t2 kali t min 1. Lalu C sama dengan new bit3node, pointer 2 kali T. Dia min satunya hilang, sama dengan 0. Ini. Lalu kita membuat function lagi nih. Di sini kita membuat function bit3node transfers. Kita sini membuat bit3node transfersnya. Sini ada integer i, ada for-nya i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. If leaf sama dengan false, c index i transfers ke arah transfersnya, ke arah sini transfers. Lalu si out memanggil kunci pointer i, nanti ke i yang sini nih. Ya. Lalu if leaf sama dengan false, c point ini indeks i transfers ke arah transfer. Lalu kita membuat function lagi, function bit3node, pointer bit3node ke search. Nah, search-nya ini engine search-nya ini transfers untuk memanggil, ini ada search. Nah, di sini while. Nah, di sini kita membuat sama hampir sama kayak tadi. I sama dengan 0, while i kurang n dan k lebih besar kunci indeks i. I plus plus nanti dia akan ditambah. Dia akan mencari secara ditambah. If kunci indeks i sama dengan k. Return this. Lalu dia akan mengulang. If leaf sama dengan true. Return null. Return c indeks i. Mencari search k. Ini search k. Kan ke integer k. Lalu kita membuat lagi. Nah, sekarang ini sisip. Kita membuat function battery secara sisip. Ini kan udah search sama transfers. Di sini kita membuat sisip ke arah integer k juga. Nah, ini if terus sama dengan null, terus sama dengan new bit3node t sama dengan true. Root ke arah kunci indeks 0 sama dengan k, root ke arah n sama dengan 1 else if root ke n sama dengan 2 kali t min 1 yang ini. 2 kali 2 t min 1 tadi yang tadi ada nih. Yang ini nih, ke kunci. Oke, terus lanjut kita ke bit3node pointer s. Ini bit3node t false. S ke arah c indeks 0 sama dengan root, S ke arah split anak 0 root. Trigger i sama dengan 0. Tidak if. Lalu else yang lagi itu sisip tidak penuh. Nah, baru nih
kita memasuki ke function battery not sisip tidak penuh. Masih masuk materi battery source. Di sini kita membuat sisip tidak penuh dengan ke arah integer K lagi, seperti yang ada di sini. Jadi L masuk ke sini. Seperti itu. Kita lanjut ke fungsinya. Lalu sini n-1, kita membuat if. Di sini akan membuat if, else-nya kita ada while. Ini ke arah sisip tidak penuh. Integer K ke arah K. Lalu kita membuat function between not membuat anak. Nah, ini split anak, maaf. Ke arah split anak. Nah, di sini kita udah masuk ke materi bit research. Ada integernya i, bit not pointer y. Lalu sini ada bit not pointer z, new bit not y ke arah t, y ke arah leaf, ke arah daunnya gitu kan. Lalu ada for, ini ada z ke arah n, t-1, kita membuat for integer j sama dengan 0, j kurang t-1 j plus plus. Ini memanggil kunci sama dengan indeks j, lalu ada kunci juga j plus t, akan ditambah dari t sini buat if-nya. Nah, if leaf sama dengan false, for integer j sama dengan 0, j kurang t j plus plus, dan memanggil c dengan indeks j, lalu sini panggil y ke arah c, j plus t, y ke arah n sama dengan t-1. Nah, di sini membuat for, lalu membuat for lagi dengan n plus 1. Nah, ini kita akan menyisipkan materi bit resource-nya secara ascending. Nah, oke. Kita akan menyisipkan materi bit resource secara ascending dalam codingan ini. Di sini kita akan menambahkan integer i, h, indeksnya itu adalah harga dari barang-barang yang terdapat di kita. Yang sesuai ini harganya berurut dari yang sini, 4.000, 3.500, dan 8.500 itu akan berurut secara tidak berurutan, jadi besar kecilnya belum diatur sini. Dengan n sama 8, kenapa 8? Karena indeks h ini ada 8, datanya ada 8, kita jadi n-nya sama dengan 8. Nah, sini akan menampilkan harga barang sebelum diurutkan bit resource. Karena kita ada materi bit resource ascending, otomatis ascending adalah kita mengurutkan dari yang paling kecil ke paling besar. Jadi kita akan mengurutkan. Nah, di sini kita akan memanggil function h. Ini memanggil ini hi, ini indeksnya ini. Datanya ini kita akan memanggil. Dan ini belum diurutkan, jadi dia hanya memanggil 4.000, 3.500, 8.000, ini sampai 12.000. Nah, lanjutnya kita masuk ke arah bit resource secara ascending. Nah, ini masukin bit resource 8, indeksnya 8 karena data kita ada 8. Ini ada tes sisip, kita melakukan sisip, kita masukkan tuh ke situ. Nah, dalam tes sisip ini ada datanya sesuai nih, 4.000, 3.500, sesuai urutannya. Ini belum berurut, dari yang terkecil sama yang terbesar belum berurut. Nah, itu kita menampilkan harga barang setelah diurutkan bit resource. Kita memanggil T transverse. Nah, dengan T ini, dengan sini, kita masukkan transverse. Kita akan memanggil transverse-nya ini. Jadi, dia akan membuat si harga ini, di data ini, dia berurut dari terkecil sampai terbesar. Tuh. Lalu kita lanjut lagi nih ke bit resource. Nah, kalau sekarang ini bit resource-nya ini berguna untuk nanti bergabung sama materi BFS, dimana dia akan mencari barangnya. Kita ini dulu, ini kita membuat void display search, display bit resource 1. Sini kita akan membuat displaynya si Budi. Jadi ada saya di sini membuat tiga pembeli. Ada Budi, Karin, dan Kevin. Nah, di sini yang pertama kita akan menampilkan Budi. Nah, integernya cari. Nah, yang Budi cari itu adalah 1, 3, ini adalah kode barangnya. 1, 3, 8, 4, 5, dan 9. K, ada I sama N sama dengan 6. Kenapa 6? Karena indeks ada datanya itu ada 6 di dalam cari ini. Nah, oke. Nah, lalu lanjut kita ke battery. Di sini battery datanya 8, indeksnya 8. Kita memasukkan tes sisip tadi sesuai dengan data yang kita punya, 1 sampai 8.
Nah, nanti di sini kode barang yang akan dibeli Budi. Nanti dia akan memanggil nih kode barangnya ke arah sini. Yang dibeli Budi apa aja? Dengan ini for kode barang yang dicari ke arah K, ya kan? Terus lalu search kas ditemukan atau tidak. Nah, di sini karena datanya cuma 1 sampai 8, otomatis yang 9 ini nanti akan menghasilkan tidak ditemukan. Tidak ditemukan oleh datanya. Jadi dia akan menampilkan tidak ditemukan, dan nanti di materi BFS-nya dia tidak ditemukan dan tidak dimasukkan ke dalam struk belanjaan gitu. Lalu di sini ada Karin. Nah, Karin ini dia ingin mencari data 2, 6, 8, 4, 9, sama 10. Karena kita mentok sampai 8, otomatis data 9 sama 10 ini tidak akan menampilkan tidak ditemukan pada hasil nanti C++ nya akan di coding di ini yang di compilernya. Dia sama prosesnya sama yang tadi karena kita akan memanggilnya sama, cuman bedanya data saja yang dicari karena kita tidak menggunakan inputan. Jadi kita langsung mendeklarasikan inputan tersebut di integer cari. Gitu. Sini ada Karin, dia akan mencari 2, 6, 8, 4, 9, dan 10. Yang tidak akan ditemukan adalah 9 dan 10 datanya. Nah, oke, lanjut. Ini kita yang terakhir nih, karena kita membuat 3 user, di mana ini adalah yang terakhir. Nah, yang terakhir ini, si Kevin ini ingin membeli dengan kode barang 7, 3, 4, 8, 6, dan 11. Ya kan? Di sini ada K, I, N sama dengan 6 karena di sini datanya ada 6. Kita akan mencari nih. Di bit research ini dia akan mencari di mana data tersebut. Kode barang yang akan dicari K sama dengan temukan atau tidak. Yang tidak ditemukan itu adalah hanya 11. Dari 1 karena yang 7, 3, 4, 8, dan 6 itu ada semua dalam data ini. Gitu. Lanjut kita masuk ke materi Q menggunakan array. Sini kita membuat struct dulu. Ada string nama pembeli, ini struct pembeli, nama pembeli, integer nilai, dan nilainya nanti. Lalu kita membuat lagi struct Q. Ini struct, ini yang dicari Q-nya. Lalu ada in first class pembeli dat 10. Nah, lalu kita membuat function buat Q kosong, Q pointer key. Ini materi Q menggunakan array dan pointer, nih pointernya key, pointer key. Ada pointer key dot first sama dengan min 1, last min 1. Lalu kita membuat function lagi dengan tipe data boolean. Nah, kita membuat function is kosong dengan tipe data boolean dengan Q key. Lalu boolean hasil sama dengan false if Q point first sama dengan min 1, hasil sama dengan true. Return hasil, dia mencetak hasil atau mengulang hasil. Lalu kita membuat lagi is penuh dengan tipe data yang sama, itu boolean Q key. Lalu ini sama kayak key ini is kosong dan is penuh itu hampir sama. Tapi ini min 1 di sini, ini last, ini kan first, ini last. Lastnya itu 9, min 1. Lalu hasil true, return hasil. Nah, kita di sini membuat function add untuk menambahkan nih di materi Q ini. String nama pembeli, integer nilai, Q pointer key. If is kosong, pointer key sama dengan 1. Pointer key first sama dengan pointer key last sama dengan 0. Ini lanjut sama that index 0, nama pembeli sama dengan nama pembeli. Nilai sama dengan nilai. Else jika tidak, if jika kan if jika, kalau ada f jika tidak, maka dia akan mengajarkan ini. If is penuh, key pointer tidak sama 1. Last plus plus, that pointer key last, nama pembeli, nilai, nilai. Else lagi, karena masuk ke if yang ini, terus di out q penuh. Nah, sini membuat void delete. Jadi, fungsinya void delete ini, nanti kita akan jelaskan dulu. If ini pointer key last dengan 0. Pointer key dot first sama dengan pointer key dot last min 1. Ini menggeser elemen ke depan. Jadi setelah ada tiga orang, nanti ini paling depan. Nanti setelah ini selesai pengurutannya,
dia akan dipindahkan atau menggeser. Jadi yang ini akan pindah ke satu dan yang ini akan pindah ke dua. Yang dimana nanti yang nomor 2 akan jadi nomor satu, nomor 3 akan menjadi nomor 2. Itu. Ini fungsinya ada di sini. Lalu kita membuat function cetak Q. Materi Q menggunakan array juga, ini masih Q menggunakan array. Nah, sini ada is kosong. Ini menampilkan antrian Q pembeli. Nah, ini menampilkan nih antrian Q pembeli. Jadi diurutkan tuh sama di cetak Q ini. Oke, lanjut kita membuat struct untuk menyimpan informasi barang. Nah, sini kita udah masuk ke materi BFS, di mana kita akan mencari barang tersebut gitu loh. Nah, oke, lanjut kita deklarasikan dulu struct ini, struct barang. Ada nama sama harga, string nama, integer harga. Lalu kita membuat kelasnya dulu, kelas toko. Secara private ada nama barang, indeksnya itu ada 8. Nih, daftar barang hanya contoh sederhana dengan 6 barang. Karena kita nanti ada 6 barang doang yang akan ditampilkan. Lalu beli barang, tegar kode proses pembelian barangnya di sini. Oh maaf, di sini klik private. Antrian pembelian barang itu ada 8 juga. Ini array untuk mensimulasi antrian pembelian. Lalu lihat front sama rear. Ini indeks depan sama ini indeks belakang untuk antrian. Lalu ada publiknya nih. Di publiknya ini ada toko, function toko. Ini inisialisasi aja. Lalu ada nambah barang, ada kode, string nama sama harga. Terus habis itu ada beli barang, ini function beli barang, ada integer kode. Lalu ada void, tampilkan struk. Nah ini function tampilkan struk untuk menampilkan struk pembelian. Lalu kita masuk ke function toko. Nah ini inisialisasi untuk daftar barangnya pada materi BFS. Jadi karena kita mulai dari 0, di sini kita minus 1 semua. Yang harusnya 8 jadi 7, 7 jadi 6, ini akan minus 1 semua karena kita mulai dari 0. Gitu. Sini ada Tejus 4000, ada Pampers harganya 3500 gitu kan. Lalu ada front sama dengan 0, ini depan untuk indeks depan sama rear sama minus 1 indeks belakang antrian. Lalu ada kita membuat lagi function toko tambah barang, integer code, string nama, integer harga, lalu ada daftar barang, indeks code sama dengan nama sama harga. Kita membuat function lagi nih, toko beli barang. Nah, int code if code kurang 0, code lebih besar sama dengan 8. Ini barang dengan kode tidak ditemukan ini jika barang tidak ditemukan. Nah, terus ini ada tambah barang ini, rear plus plus itu untuk menambah barang. Ini, tambahkan kode barang ke dalam antrian pembelian ini pada rear, pembelian antrian rear sama dengan kode. Lalu kita membuat lagi nih function. Kita di sini menggunakan banyak function. Function toko yang atas, toko-toko yang tadi, yang ini, function toko, tampilkan barang struk, string nama pembeli. Jadi struk untuk siapa nih nama pembelinya, sesuai urutan yang tadi. Jadi yang pertama siapa, yang kedua siapa, yang ketiga siapa. Yang kita tahu yang pertama adalah Budi, yang kedua itu Karin, yang ketiga adalah Kevin. Nah, sini akan memanggil dulu nih yang pertama siapa, lalu nama barang dan harga dari indeks yang ada di atas. Nah, begitu sini akan menampilkan atau mencetak nomor arah ini sini nih. Terus habis itu daftar kode barang, nama, terus di daftar kode barang harga, total pendapatan kurang lebih sama plus sama dengan daftar barang indeks harga dot harga. Lalu total pembelian itu total pendapatan. Ini dari sini nih hasilnya. Lalu sini kita udah masuk ke integer main-nya nih. Nah, di integer main-nya ini kita menampilkan harga barangnya dulu nih. Harga barang pertama itu ada, kita deklarasiin dulu. Di sini ada 4000, harga barang kedua 3500 sesuai dengan urutan yang tadi, sesuai yang ada di atas. Nah, lalu kita mencetak Q, memanggil Q key ini, manggil ini terus membuat Q kosong. Manggil Q key, membuat cetak ini ke kosong, sistem CLS. Lalu kita akan display menu utama. Tadi display menu utama itu yang ini. Yang ini kita memanggil yang ini, memanggil function display menu utama. Lalu setelah itu kita memanggil display menu utama,
kita akan memanggil display bit resource. Yang tadi nih, harga ini akan kita panggil. Nih, kita akan memanggil ini tuh ada di sini. Masih ada di atas. Yang ini, kita akan manggil ini. Display function display bit resource. Dan sudah diurutkan. Nah, lanjut. Nah, di sini kita buat cetak queue. Di sini ada daftar add-nya, harga barang totalannya, ada cetak queue, sama display search 01. Ini siapa nih display 01? Dan itu adalah Budi. Ya kan? Di sini kita akan menampilkan display bit research-nya si Budi. Nah, lalu kita memanggil toko-toko, di mana ini adalah materi BFS ini si toko pembeli barang yang akan menampilkan struknya, lalu kita mencetak delete karena Budi ini sudah selesai, dia akan mendelete, lalu akan maju ke Karin. Sini akan display bit research 2, di bit research 2 itu Karin. Setelah Karin selesai, ini yang barang yang dibeli Karin, lalu setelah Karin selesai dia akan mendelete lagi nih, jadi yang paling terakhir yang tersisa adalah Kevin. Kevin ini akan di delete dan nanti cetak queue-nya akan queue kosong. Coba kita akan running ya. Kita cek running. Nah, di sini kita akan menampilkan daftar barangnya dulu nih. Nah, setelah itu, kedua kita akan menampilkan harga barang sebelum diurutkan secara bit resource, secara ascending dari kecil terbesar. Ini kan ini harga barang belum diurutkan, masih kacau. Kita acak-acakan, nah kita terurut. Ini dari kecil terbesar. Lalu kita menampilkan antrian queue pembeli kosong. Nah, ini tampilan antrian pembeli. Nah, ini antrian pertama itu ada Budi, dua Karin, dan Kevin. Ini udah ada total belanjaannya, udah tercantum. Dan kita akan melihat nih, kode barang akan dibeli Budi. Budi membeli 4 barang ini, dan statusnya ditemukan tuh hanya ini, 5 ini. Yang tidak ditemukan karena 9 itu tidak masuk. Karena lalu di sini kita melihat Budi, nah jadinya hanya 5 kan, 9 itu tidak ada, jadi totalan itu 365.000. Lalu nomor 1 jadi si Karin, karena si Budi tadi udah del Q Budi, jadi dia udah menghilang Budinya karena udah dihapus. Jadi sisanya ada yang pertama itu ada Karin dan Kevin. Kita akan menampilkan si Karin. Nah, Karin sampai sini aja 4 barang karena 9 sama 10 itu ditampilkan. Gitu, karena tidak ada datanya. Nah, lanjut ke pembeli pertama. Jadi Karin udah dihapus ke si Kevin karena Kevin ini adalah yang terakhir, pembeli terakhir. Gitu. Nah, si Kevin ini yang barang tidak ditemukan itu hanya satu, si sebelah sini, data sebelah sini. Nah, dia akan menampilkan sampai hanya 4 karena sisanya itu tidak ditampilkan. Kemudian queue pembeli kosong karena sudah habis nih antriannya nih. Karena antriannya sudah habis, dia akan melakukan antrian queue pembeli kosong. Dan selesai. Begitulah materi yang saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata atau kesalahan. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.